Roh Kudus memenuhinya dan janin Yesus, janin yang kudus itu ada dalam perut, ada dalam rahim Maria. Dikatakan setelah itu ada satu peristiwa yang luar biasa, ya. Kita akan bawa kepada kehidupan kita. Gimana kamu bisa share your love? Kamu harus mengalami apa yang Maria alami, yaitu engkau harus bertemu dengan Roh Kudus, Roh Penolong yang akan mengingatkan kita kepada semua perkataan Kristus, yang akan membawa kita kepada pengenalan yang sebenarnya siapa Yesus itu. Ketika kita penuh dengan Roh Allah, maka yang terjadi kita bisa melakukan share our love. Maria pergi saat itu, dia ketemu dengan sepupunya. Karena malaikat kasih tahu dia, sepupumu tuh yang udah mandul, ya, yang udah tua juga, nggak mungkin, tapi sekarang lagi hamil 6 bulan. Maria penuh dengan Roh Kudus. Kalau Elizabeth punya suami, Zakaria, ya. Kalau Maria, Roh Kudus. Dia ketemu. Hai Elizabeth, sepupu ya, dekat kali ya. Hai Elizabeth, tapi apa yang terjadi? Alkitab katakan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, Willy udah takut. Jela, apa yang terjadi? Saya nggak tanya Willy, tenang aja Will. Apa yang terjadi? Bayi yang di dalam kandungan Elizabeth ketika mendengar salam dari Maria yang penuh dengan Roh Kudus, ada Yesus di dalamnya, maka Elizabeth, bayinya, pasti sama Elizabethnya, nggak mungkin buat ininya doang yang goyang-goyang, ya kan? Pasti sama Elizabethnya, ya enggak? Itu melonjak penuh dengan pujian. Kalau engkau, saya, di dalam kita ada Roh Allah. Siapapun yang kita temui, siapapun yang engkau temui, siapapun yang engkau temui, itu akan merasakan kasih Allah. Share your love. Miliki Roh Kudus. Sumber dari segala sesuatu, bukan kita. Jangan mengandalkan diri sendiri, engkau akan kecewa. Yang kita perlukan adalah Yesus. Engkau enggak perlu terlihat baik untuk mendapat pengakuan dari orang. Jangan berbuat baik, jangan share your love, itu hanya untuk diakui. Tetapi share your love because the Holy Spirit inside you, Roh Kudus yang di dalam kamu itu gak bisa tertahan. Gak bisa terbendung. Kasih itu gak bisa tertahan. Engkau berjalan itu udah kasih. Engkau berkata-kata itu sudah kasih. Engkau berbuat apapun itu sudah kasih. Bukan usaha manusia. 1, kenali kasih Allah. 2, Maria percaya kepada kasih Allah sehingga dia mulai bergerak. Sampai kepada gembala di padang dihampiri oleh malaikat dengan segala pujian malaikat. Gembala yang gemeteran dia datang ke kandang domba. Dia mulai cerita sama Maria, sama Yusuf, sama orang yang ada di kandang itu. Malaikat datang loh, kami dengar loh, dan segala macam. Kalau kalian baca di Lukas, ada satu statement yang saya suka. Maria merenungkan dan menyimpan di dalam hatinya. Maria yang penuh dengan Roh Kudus, berjalan di dalam percaya dan kehendak Allah. Dia percaya dan tidak membiarkan satupun dari kebenaran itu gugur dari hidupnya. Dia merenungkan, menyimpan. Kenali kasih Allah, percayalah kepada kasih Allah. Kalau hari-hari ini ada intimidasi, entah kenapa ya, beberapa saat ini yang Tuhan selalu ingatkan adalah di tengah pandemi ini banyak orang yang merasa alone. Banyak orang yang merasakan sendirian, tidak tertolong, merasa diri paling malang sedunia.
Sehingga tingkat bunuh diri juga banyak, tingkat depresi sangat banyak. Kenapa? Karena memang sedang dihembuskan, tidak ada pertolongan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Tetapi kabar baik di Natal ini, kita tidak sendiri, ada Yesus. Coba katakan kiri kanan, depan belakang yang kencang, ada Yesus bilang. Will, waktu lihat ke sebelah kiri, ngelihat nggak muka dia begitu kamu ngomong ada Yesus? Kamu ngeliatnya ke saya, gimana ngeliat dia? Ya, coba sekali lagi ya, ngomongin ke orang yang kalian mau katakan ini. Jangan takut, ada Yesus. Dan lihat mukanya. Coba katakan. Oma ngomong dong sama saya. Jangan takut, ada Yesus. Puji Tuhan. Tetapi banyak orang yang sedang dihinggapi oleh roh yatim piatu. Roh merasa tidak punya siapa-siapa. Dia mungkin punya keluarga besar, tapi dia gak bisa bicara apapun kepada keluarganya. Sehingga yang diambil adalah langkah yang konyol, yaitu mengakhiri hidupnya. Bagi pemuda remaja, masalah cinta kadang-kadang paling besar ya. Ketika putus cinta kayaknya dunia hitam semuanya. Ya, ya. Padahal ada mama, ada papa yang dari kamu kecil udah sayang sama kamu. Cuman ketemu pacar yang baru 2 tahun pacaran, putus, kayaknya udah mau ninggalin dunia. Konyol ya, jangan konyol ya. Ada Tuhan Yesus ya. Kenali kasih Allah, percaya kasih Allah, dan baru yang terakhir. Yang terakhir. Kita buka Daniel 11 ayat 32. Dengan ini saya akan mengakhiri renungan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Daniel yang ke-11 ayat yang ke-32. Sudah dapat? Katakan amin. Daniel 11 ayat yang ke-32. 2, 3. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Share your love. Saat ini kita sedang menggenapi masa di mana Timotius katakan akan datang masa yang sukar. Ketika datang masa yang sukar, orang-orang akan lebih egois. Ya, dan di situ juga akan mengalami satu penggenapan, kasih akan menjadi tawar karena terlalu sukarnya hidup ini. Dan di saat itulah, di saat-saat seperti inilah dunia membutuhkan kasih. Bagaimana kita bisa share? Bagaimana kita bisa berbagi kasih itu? Kalau kasih dari Tuhan sendiri belum diperbaharui dalam hidupmu dan hidup saya. Bagaimana kita mau ngomong soal kasih? Kalau Natal itu cuma wacana. Kalau Natal itu cuma pesta. Kalau Natal itu cuma sekedar kebaktian. Kalau Natal itu cuma sekedar acara. Tetapi bukan pertemuan dengan Allah. Bagaimana kita bisa memberikan kasih itu? Kalau sumber kasih itu tidak pernah kita temui secara pribadi. Atau saya udah ketemu tante, saya sudah dipenuhi tante. Kapan? Kapan terakhir kalian intimate worship dengan dia? Kapan punya hubungan yang intim dengan dia sehingga engkau melupakan segala sesuatu? Tidak ada permintaan kecuali engkau begitu mengagumi Yesus yang luar biasa itu. Sehingga dengan lapang, dengan hati yang begitu luar biasa. Bukan sekedar palungan yang penuh dengan kotoran hewan dan bau yang ada. Tapi kita kasih yang terbaik. Singing I love you Lord. Can I sing this song? Bisa kita nyanyikan lagu ini? Dengan hati. Tetapi kabar baiknya teman-teman,
Kalaupun saat ini kita tertunduk pada Dia. Aku gak punya hati yang baik Tuhan. Kalau aku mau jujur, aku masih memberikan palungan. Kabar baiknya, tidak apa-apa. Selama masih bernafas, selama telingamu masih bisa mendengar firman Allah, artinya masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan katakan, aku gak harus tunggu 25 Desember, tetapi besok atau sebentar malam, aku akan ciptakan Natal, di mana bukan palungan yang kusediakan, tetapi hati yang terbaik. Hati yang terbaik itulah yang akan menjadi saluran kasih ketika engkau melangkah, ketika engkau menatap, ketika engkau menyentuh. Hanya kasih, kasih, kasih. Jangan tahan kasih itu. Tutup mata kalian semua. Dengar baik-baik, saya mau katakan ini. Engkau yang masih punya orang tua, pulang dari sini, jangan berhutang untuk katakan engkau mengasihi papa dan mamamu. Engkau gak pernah tahu, saya gak pernah tahu. Apakah besok masih ada waktu buat orang tua kita untuk mendengar bahwa kita sayang dia. Engkau yang punya sahabat saat ini, mungkin kau gak pernah ngomong soal engkau sayang, engkau perhatian sama dia. Malam ini jangan pulang dengan hutang. Engkau mengasihi mereka. Tetapi malam ini sebelum kita melangkah pulang, kita bereskan hati kita. Engkau lihat hatiku Tuhan. Aku gak ingin Natal ini menjadi Natal yang biasa saja. Roh Allah yang hidup penuhiku. Saya minta singers untuk bantu saya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari pemusik silakan ambil tempatnya. Allah yang hidup pulihkanku. Sekali lagi, this is our me time. Bukan urusan kalian sebelah kiri atau kananmu mau seperti apa menghampiri Tuhan. Tapi saat ini adalah waktumu, bukan orang lain. Saat ini adalah waktumu untuk berkata kepada Tuhan, tolonglah hidupku, tolong aku Tuhan. Mungkin kita terlalu kering dengan kasih Allah. Membangkitkan kuasa-Mu, Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku oleh-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Haleluya. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu Engkau meneliti, Engkau menilik keadaan kami. Kuasa-Mu,
kakak dan adik, kita biasa memiliki sahabat, atau kita sudah terbiasa sendiri sehingga kita gak perlu lagi kasih itu. Izinkan dia berbicara kepada engkau. Saya rindu Natal malam ini bukan sekedar perayaan, tetapi ada perubahan budi, ada perubahan hati, ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Selama masih ada, berseru kepada Tuhan. Berikan hati mereka Hati yang hancur itu tidak ditolak. Malam ini ada jawaban Allah. Malam ini ada lawatan Allah bagi hidupmu. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya, membebaskan Hidup yang terbelenggu. Dengan hormat saya undang Bapak Senas. Pulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kami mau memberikan kepadamu saja Tuhan. Bukan hati yang kotor, tapi hati yang bersih, yang Kau bersihkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu membarui kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memberi kasih kepada orang lain. Menjadi Tuhan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Menjadi pemuda-pemuda generasi yang berikutnya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Membawa berita Natal bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Engkau pakai hidupnya lebih hari lebih heran dari yang sudah-sudah Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi umat-umat-Mu Tuhan. Bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk buat pemuda remaja yang ada. Ya, saya mewakili Ibu Gembala yang ada dan juga kepengurusan pemuda remaja mengucapkan banyak terima kasih kepada Tante Seli yang malam hari ini sudah boleh memberkati kita semua. Dan malam hari ini sebentar kita akan sama-sama masuk ke dalam proses. Oke, untuk waktu selanjutnya saya serahkan dulu kepada PIC acara. Oke, terima kasih. Kami dari pengurus pemuda remaja mempunyai ucapan selamat Natal untuk Oma Sarah dan juga Tante Seli. Tante Seli boleh maju ke depan? Ya. Musik kasih apa kek? Oma, kami dari pengurus pemuda remaja dan seluruh pemuda remaja ingin mengucapkan selamat Natal.
Dan tidak lupa juga untuk Tante Seli ya. Ini juga ucapan selamat Natal kami dari seluruh pengurus pemuda dan remaja dan seluruh anggota pemuda remaja. Oke, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada WL. Ya, puji Tuhan. Ya, sebentar kita akan masuk ke dalam perayaan Natal. Nanti sebentar teman-teman pemuda remaja akan dibagikan glow stick. Sudah dibagikan ya? Sudah ada yang belum menerima? Kalau misalnya sudah, silakan boleh dinyalakan ya untuk glow sticknya. Kemudian untuk lightingnya mungkin boleh sedikit diredupkan. Puji Tuhan. Sebentar juga nanti kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia yang ada. Kemudian kita juga akan sama-sama berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja biar melalui komisi ini kita semua boleh menjadi berkat untuk orang lain. Dan sekaligus juga untuk menutup ibadah pemuda remaja yang ada. Nanti dengan hormat Ibu Gembala yang akan berdoa. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mengangkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Kepada pemuda remaja, mari sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita katakan malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, Juru Selamat baru usia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, terang surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Malam kudus seluruhnya. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat baru
dengan hormat Ibu Gembala akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu kalau Engkau telah pimpin yaitu Natal dari kaum muda remaja, dari permulaan sampai akhir. Melalui ibadah Natal ini kami semua sudah diberkati melalui pujian, melalui firman-Mu yang mengajar kepada kami supaya kami ada kasih satu dengan yang lain. Kami juga mau mengasihi orang-orang yang di luar Tuhan, yang belum percaya kepadamu. Jadikan kami saksi-Mu bagi mereka semua, supaya mereka pun diselamatkan, supaya mereka pun boleh datang kepadamu. Inilah ajaran-ajaran yang sangat indah bagi kami. Jangan kami mengasihi yaitu diri sendiri saja, tetapi ajar kepada kami untuk mengasihi orang lain, untuk mungkin mengasihi orang-orang yang membenci kepada kami, orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mau mengasihi mereka, mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan, supaya mereka boleh datang kepadamu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan kaum muda, pimpinan kaum muda maupun pimpinan remaja. Engkau urapi mereka semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu, berkat-Mu untuk membina anak-anak muda, untuk membina anak-anak remaja. Tambah hari tambah setia mengiring Engkau, tambah hari tambah giat untuk melayani Engkau, sebab masih banyak jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan, memerlukan keselamatan. Inilah tugas yang telah diletakkan di atas pundak kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi berkat. Kami mengasihi mereka. Terima kasih dan terima kasih. Engkau pakai kehidupan mereka di tahun yang akan datang. Tuhan, Engkau pakai baik komisi kaum muda, baik komisi remaja, tambah hari tambah maju, tambah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali, Engkau sertai perjalanan kami. Engkau sudah memberkati kami. Kami pulang membawa berkat damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami boleh bagi-bagikan berkat di tengah-tengah rumah tangga kami, supaya mereka pun diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah melimpah di tengah-tengah kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Oke, Nah, lanjut. Okay.